PDI, mahasiswa PAI Yayan Curug, kelas 3E. Saya akan menyampaikan PPL 2. Selamat menyaksikan. Gerak. Apa kabar anak-anak semua, sehat? Sehat? Baiklah, kita hari ini memulai pelajaran pendidikan agama Islam melanjutkan anak-anak semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Aldo pimpin doa. Sebelum belajar doa mulai. Setelah kita berdoa, kita awali hari ini dengan membaca Al-Quran. Ya, silakan Ananda ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihim lailan minal masjidil haram. Lagi, yang lain perhatikan, tajwid itu sangat penting ya, Nak, ya. Jangan asal dalam membaca kitab suci Al-Quran sebagai pemimpin kita. Selanjutnya, sebagai bukti kecintaan kita terhadap tanah air kita, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Tesya. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu kita memulai menyampaikan materi. Ibu absen dulu ya. Hadir Tiame Pratama, Aldo Gunawan, Bunga Darlita, Dewi Istiqomah, Indri, Novi, Panca, Leti Juwita. Semua minggu lalu kita sudah membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Pada kitab-kitab Allah. Jadi, ya, kalian ingat atau tidak, tahu atau tidak, apa saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan apa? Apa saja, Tiana? Saya Nabi Musa. Ya, selanjutnya Zabur. Terus? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Selanjutnya? Keren, Rupana. Selanjutnya, hari ini sebelum Ibu menyampaikan apa materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Pembelajaran pada hari ini, perhatikan. Yang pertama, merumuskan ciri-ciri
memaparkan rumusan ciri orang yang beriman kepada kitab Allah dengan benar. Artinya kita menjelaskan bagaimana contoh orang beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengimplementasikan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus bisa mengimplementasikan, menerapkannya sebagai tanda bukti cinta kalian beriman kepada kitab Allah. Bagaimana ya? Bagaimana yang ada namanya suhuf dan kitab. Jadi ada perbedaan antara suhuf dan kitab. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah. Nah, sekarang ada yang dinamakan suhuf. Apa itu suhuf? Biar kalian lebih paham lagi, langsung ibu bagikan kelompoknya. Kelompoknya pada hari ini untuk menjelaskan masing-masing hasil jawaban dari yang kalian kerjakan pada hari ini. Siap? Apa yang dimaksud dengan suhuf dan perbedaannya dengan kitab? Ya, beserta nabi yang menerimanya. Kemudian ini yang kelompok kedua, merumuskan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebentar nah. Dan ini yang ketiga, ya, ini adalah bagaimana contoh orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang ini hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan kalian kerjakan sama-sama, jangan sendiri-sendiri. Biar hasilnya nanti tahu sama-sama. Paham? Ibu semua? Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita diskusikan. Silakan nomor 1. Perbedaan kitab dan suhuf. Wahyu-wahyu Allah SWT yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan terbentuk kitab dan yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah, namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi dan rasul. Nabi Ibrahim menerima setengah Taurat, Nabi Musa menerima setengah. Ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya. Yang kelompok 1 siap jawab. Berdiri. Apa pertanyaannya? Apa fungsi dari suhuf? Apa fungsi dari suhuf? Silakan jawab. Yang lain jawab sam. Jangan terus. Dewi Istiqomah silakan jawab. Apa fungsi dari suhuf? Kan belajarnya sama-sama. Silakan. Berisi firman Allah tapi tidak dibukukan, isinya sebagai pelajaran kita. Kedengaran? Berisi firman Allah tetapi tidak dibukukan sebagai pelajaran bagi kita. Anak? Tepuk tangan. Kelompok 2 silakan. Ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Mempunyai rasa malu. 2. Berpedoman pada Al-Qur'an. 3. Senang mendengar bacaan Al-Qur'an. 4. Taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus. Yang lain ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, bagus. Punya rasa malu. Ya, tadi kan minta contohnya Ibu. Silakan darah diri. Contohnya adik dan kakak rajin belajar baca Al-Qur'an, Oke, itu contohnya mereka saling bertanya tentang tajwid. Radit dan Zara sering belajar Al-Quran di dalam perpustakaan. Perpustakaan, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan. Tesnya. Ya, Santi. Kepada kitab Allah. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Petunjuk Yang lain dengar ya. melalui kitab
memeluk agama lain. Oke, tepuk tangan. Ada pertanyaan? Tadi sudah menjawab. Alhamdulillah kelompoknya kompak. Luar biasa, semangat ya. Tepuk tangan lagi. Jadi yang namanya kerja kelompok itu kerjanya sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Alhamdulillah, anak-anak ibu semua bisa menjawab dengan sempurna. Tetapi ibu luruskan lagi. Tadi ada yang membacakan kepada Allah SWT. Jangan SWT, Subhana wa ta'ala. Kemudian dari ciri-cirinya, dari apa namanya tentang perbedaan suhu, bagaimana contoh orang yang beriman kepada kita Allah. Anak-anak ibu sudah the best, semua sudah pintar menjawab semua. Berarti apa nak? Dari apa yang kalian jawab tadi? Rumusan orang yang beriman, ciri-ciri orang beriman kepada kita Allah mempunyai rasa malu. Artinya apa? Kalau orang itu beriman, ketika dia berbuat salah, misal Tessa maling untuk temannya, dia akan malu kalau ketahuan. Dia akan merasa malu dengan kawan-kawannya karena dia dikenal sebagai orang tukang maling. Kemudian apa lagi? Al-Quran sebesar pintu, tetapi membaca huruf ba aja nggak tahu. Nah, berarti kita tidak mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Dari materi pada hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran dan suhu itu sama-sama ya firman Allah dan menjadi pembelajaran. Akan tetapi kitab itu dibutuhkan, sedangkan suhu dalam bentuk lembaran. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dirumuskan. Yang pertama, punya rasa malu. Minal haya minal iman. Malu sebagian dari iman. Kita nggak punya malu berarti nggak punya iman. Berpedoman pada Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, mensyukuri segala anugerah nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitabnya, itu merupakan hikmah. Bersyukur kita lahir dalam keadaan Islam. Inna dina indallahi Islam. Ya, sesungguhnya agama yang kita adalah agama Islam. Alhamdulillah. Tetapi Islam kita jangan hanya KTP nak. Bagaimana caranya? Harus rajin membaca Al-Quran. Kemudian memiliki sikap toleransi. Kita harus memiliki rasa menghargai orang lain. Misalnya dia lagi mau beribadah ke agama dia, kita harus bisa menghargai. Jangan tetangga lagi sholat secara orang di luar agama Islam, kita menghidupkan musik yang kencang-kencang, itu tidak boleh. Jadi intinya, bagaimana dengan perbedaan Allah ini yang tujuannya hanyalah satu, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, sekarang silakan kumpulkan hasil kelompoknya tadi. Ya. Udah tulis namanya nak. Yang salah ya. Kelompoknya dikumpulkan. Oke. Biar anak-anak itu lebih paham lagi, Ibu berikan tugas kerjakan di rumah sendiri. Kalau kelompok tadi kan mungkin ada yang cuma melihat saja. Anak, kalau ini ada PR nanti, ini ada udah Ibu berikan soalnya, kalian bisa mengerjakan di rumah sendiri-sendiri. Ya, soal dari internet dan lain sebagainya. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, kemudian ditandatangani orang tua. Kerjakan sendiri-sendiri ya nak ya.
dibagikan ya. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Mobil dan ini tugasnya. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah anak-anak ibu pelajari dan mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahaminya ya Nak ya. Jangan hanya belajar hari ini kemudian tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kalian mencintai Al-Quran? Bagaimana cara kalian mempedomani Al-Quran? Kalian tidak hanya membaca saja, tetapi belajar untuk memaknai makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Ya, agar apa? Agar kita tidak tersesat, agar kita punya arahan hidup. Seperti kita belajar Amelia, kita harus memiliki tujuan hidup. Kalau tidak punya tujuan hidup, kalau tidak punya tujuan belajar, kita belajarnya nambah. Arahnya mau kemana? Apakah cuma 3D datang diam? Tentunya tidak. Jadi anak-anak ibu semua harus semangat belajar, semangat menggapai cita-cita, semangat untuk mempelajari Al-Quran agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang insya Allah akan menyelamatkan kedua orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cukup, waktunya juga sudah habis. Pelajaran hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita diberikan kesehatan, ketemu lagi minggu depan. Amin. Jangan lupa tugasnya kerjakan setiap hari. Jumat itu tolong dikumpulkan. Ya. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.